sudah saya ketik di chat GPT. Ini daftar pertanyaan yang saya buat untuk membangun mata kuliah. Pertama kali intronya dulu, saya kopikan intronya dulu. Kali ini bisa cek itu di chat GPT. Kemudian ketika bikin example, saya juga pakai chat GPT. Pertanyaan ini masih kata balok, apa jawabannya masih tidak terstruktur, tapi tidak apa-apa, bisa dilihat-lihat di situ. Oke, so sudah saya share di message, bisa diklik starting point-nya. Jadi kita bisa cek dulu. Kalau dari face recognition sebenarnya ada banyak sekali library yang di Python. Sekarang bisa cek ya, dari face recognition sendiri, ada dari Delib, ada OpenCV, Goodface dan sebagainya. Ini Sidespace yang lebih detail, Media Pipe dari Google. Nah, hari ini kita coba satu Media Pipe. Ini jumlahnya ukuran key points-nya lumayan besar, 460 sekian. Kemudian dari Goodface dan sebagainya. Nah, ini banyak digunakan sama riset. Mereka pilih yang mana yang kecil pakai Delib, yang lumayan besar pakai Media Pipe yang sudah ready untuk apa embedding, misalnya Delib atau Inside Base dan sebagainya. Inside Base. Oke, key points-nya, jumlahnya key points itu ini sedikit ya, kalau face recognition sendiri itu sedikit-sedikit. Inside Face 106, nah ini Media Pipe 468, ini agak besar, jadi kita pilih yang agak besar dan kebetulan tepat, oke, dan mudah. Nah, tapi untuk state of the art-nya itu pakai Inside Face. Jadi kalian kalau riset yang lebih bagus itu pakai Inside Face, karena di sini sudah ada embedding yang bagus. Cara embeddingnya bagus. Kita start dari Media Pipe supaya belajar cara embedding sesuai keinginan kita, gimana caranya. Ya, di Media Pipe belum ada cara embedding, saya perlu cara. Nah, dan seterusnya bisa dipakai sendiri yang bagian ini, dan kalian boleh nanti di rumah pakai Delib, pakai Media Pipe, pakai Inside Face dan sebagainya untuk ya belajar. Kemudian yang sangat penting adalah transformasi, mentransformasi, merotasi, kemudian apa, memindah gambar dan sebagainya. Itu ada banyak cara di sini. Juga kita bisa bikin sendiri ya, di OpenCV itu banyak apa transformasi yang bisa digunakan. Kenapa perlu transformasi? Karena kalian perlu katakan gambar dari miring untuk tegak dan sebagainya, atau malah dari tegak jadi miring dan sebagainya. Face alignment itu supaya dia apa menghadap ke depan dan seterusnya. Jadi kalian bisa baca yang bagian ini, dan salah satunya kita pilih adalah pakai Media Pipe. Dan pertanyaan saya paham untuk mencoba hari ini sudah saya tuliskan di bagian kedua, caranya install, kemudian
membuat program. Oke, kita lihat ke ini. Saya pakai Jupyter di lokal ya, ini bukan di web lab tapi di lokal. Berarti install yang tadi, install Mediafire, OpenCV kalau belum install juga. Tapi OpenCV untuk hari ini nggak usah juga, kalau mau pakai Pilo atau pakai apa yang itu mengambil data ya salah, tapi perlu Mediafire. Oke, okay. Start dari face recognition Mediafire. Ini yang paling penting, Mediafire. Save itu bisa diganti pakai yang lain karena hanya ambil gambarnya saja. Ambil gambar kan nggak harus pakai save itu. Nah, ketika Mediafire itu kita ambil, kita lihat fungsinya. Jadi setelah diimport, kita lihat fungsinya. Caranya lihat fungsi adalah pakai delete mp. Jadi apa yang diimport di sini ada div gitu ya. Ini isinya apa saja, yang startnya nggak pakai underscore. Nah, ini ada calculator gaps, untuk string add mode dan sebagainya. Nah, ada banyak sekali yang harus dipelajari di situ. Nah, salah satunya adalah solutions. Nah, solution base itu juga dipelajari apa ya di sini. Caranya bisa langsung dari sini, help MP solutions gitu misalnya. MP solutions itu isinya apa gitu, download details dan sebagainya. Jadi bisa dilihat ada face detection test, face mask dan sebagainya. Ada pose juga, jadi pose yang besok minggu depan kita belajar adalah pose. Terus untuk di dalam solutions itu kan ada banyak tadi ya, ada face mask, ada face detection. Kalau mau dilihat itu apa, maka tinggal help solutions itu face mask, terus dia akan menceritakan itu apa face mask itu berarti ada di bagian solution base. Bapaknya apa business ada di solution base, belajar fungsi-fungsi di solution base. Oke, kita langsung ke contoh saja. Setelah caranya mencari tab tahu, kita kasih contoh. Kita membuat dulu business dulu dari wajah. Misalnya ini sebuah wajah apa, ini wajah saya sedang ngomong A gitu, terus saya foto, terus ambil di print pakai CV itu atau pakai yang lain, pakai Pilo atau apa, terus jadiin RGB. Kalau pakai CV itu kan mungkin belum langsung RGB ya, tapi kebalikan RGB berarti BGR gitu, beli green effect, jadi langsung dipindah menjadi red green blue. Terus di proses membuat face mesh-nya itu, jadi wajahnya dikasih apa kisi-kisi titik-titik. Nah, ketika itu diambil, maka kalau hanya satu wajah akan ketemu satu hasil proses dari meshing. Nah, isinya apa? Meshingnya itu ada berapa gambar wajah, kemudian indeksnya, terus ada landmark-nya. Nah, landmark itu adalah titik-titik ini. Saya lihat dari gambarnya dulu saja. Nah, ini dia gambar gestur ya, yang sedang bilang A gitu. Ini yang disebut sebagai key points atau landmark point, dan
startnya nomor 0 itu di sini, ini nomor 0, terus ini nomor 2-nya di sini, di ujung, terus ke sana, terus ada nomornya. Ini ada nomornya semua sampai 468. Ini cuma salah satu cara. Ambil dulu landmarks-nya. Jadi landmark itu hasil dari multi-phase landmarks yang ada di dalam result. Resultnya tadi adalah meshing, jadi phase mesh dari gambar. Ambil gambar, terus RGB-nya diproses pakai phase mesh, terus muncul titik-titik yang disebut sebagai multi-phase landmarks. Multi-phase landmarks-nya diambil, kita pasang di landmarks, terus ini isinya adalah banyak landmark yang isinya adalah X, Y, Z. X adalah koordinat. Ini kalau kita dapat foto kan ada X, ada Y. Nah, Z-nya itu urusannya nanti sama kedalaman. Nah, di ChatGPT sudah aku tanyakan di bawah, Z itu apa, itu urusannya sama kamera. Kalau sedikit lebih jauh atau lebih dekat nanti nilai Z juga berubah. Kalau XY itu benar-benar posisi wajah kita, bisa di pixel atau convert ke sentimeter, posisi X-nya berarti horizontal, Y-nya vertikal. X-nya kalau ke kanan itu positif, Y-nya kalau ke bawah itu yang positif ya. Sedangkan Z bukan pixel kayak gitu, tetapi dia hitung dengan cara sendiri. Itu terkait dengan kamera, posisi kamera, fokusnya dan sebagainya. Jadi set tidak langsung ke pixel dari sesuatu yang lain, sehingga kalau mau buat misalnya training, setnya kadang-kadang bisa dibuang. Ini tidak relevan, misalnya hanya 2 dimensi saja X sama Y. Untuk training apa, misalnya klasifikasi wajah kita sedang sedih, sedang senang, dan sebagainya. Nah, caranya gimana? Jadi setelah landmarks-nya atau titik-titik dipilih, kita ambil posisinya, points-nya X, Y, Z untuk setiap itu. Jadi ini sudah jadi 6 key array. Terus, nah, media pipe itu akan punya daftar yang penting. Kalau mata itu di posisi mana, yang kiri, mata yang kanan posisi mana, mulut posisinya di mana, itu bisa dicari di ChatGPT. Di antara mata nomor berapa, terus apa, pojok-pojok mata yang bagian dalam itu berapa, itu nanti digunakan untuk transformasi. Nah, contohnya yang ini nose, hidung, itu poin yang kedua. Ini angkanya 1 itu berarti nomor 2 karena startnya nomor 0. Terus chin nomor segini. Fish head berarti ini misalnya untuk membuat normalisasi jarak antara nose sama chin, L2-normnya bisa dicari. Oke. Ini jarak mata berarti bisa dihitung distance-nya, ukuran ini dan sebagainya. Dan seterusnya. Terus rotasi, misalnya kita rotasikan ke 15 derajat, maka ada rumus rotasi. Ini bisa ditemukan di ChatGPT juga atau di matematik, bagaimana merotasikan titik-titik di gambar dengan sudut theta. Kalau 90 derajat langsung miring banget gitu. Kalau 180 derajat berarti terbalik dan sebagainya. Matematikanya ada seperti ini. Ini merotasikan X sama Y saja. Z-nya tidak. Z-nya adalah kedalaman yang lain, bukan pixel. Ya, kalau ini masih bisa pixel, kalau belum dikonversi ke sentimeter. Kalau Z bukan sentimeter, bukan
pixel itu sesuatu yang beda. Kemudian setelah dirotasikan misalnya terus digambar sehingga ini gambar aslinya. Terus kalau titik-titik yang hijau ini kita gambar sendiri, tetapi digeser ke tengahnya dipilih dulu. Nah, kebetulan tengahnya yang dipilih adalah ini, yang pas di hidung, sehingga koordinat nolnya ini 0,0-nya yang di bawah 0,0-nya ini persis di tengah hidung. Nah, berarti ada proses dari sini ke sana, itu scaling ya, atau transformasi digeser ya. Jadi ini digeser ke sana, ke atas, ke 0 gitu. Dengan mengurangi semua data dengan posisi hidung. Nah, setelah digeser bisa dirotasi, ini rotasi 15 derajat terhadap siapa? Terhadap hidung. Berarti hidungnya ini, posisi hidung tidak akan ikut rotasi. Kalian kalau ingin merotasikan ini terhadap mata, maka paling enak adalah nolnya di mata, jadi semua dikurangi koordinat di mata, kemudian dirotasikan, maka posisi mata, misalnya kanan, ini akan tetap, tapi yang lainnya akan berrotasi. Jadi sediakan dulu apa yang ceritanya mau dirotasi di mana, kalau ini di hidung. Nah, nanti matematikanya menyusun. Terus saya ingin tahu plotting itu dengan angkanya, jadi tambahin nomor supaya aku tahu nomor 0 di mana, setiap 10 titik ditambah angkanya. Ini jadi pakai PLT text ya, ditambahin PLT text di X, Y dengan string I. String itu nomornya. Jadi nomor 0 di mana yang aku cari? Ini. Nah, nomor 0-nya ya sini. Terus nomor 10 di sini. Berarti ini loncatnya 0, 1, 2, 3 sampai 10. Jadi kalau perlu ini tidak 10 tapi setiap 5 titik supaya terus. Terus karena ini sudah semua ada titiknya, tindakan pertama supaya ini bisa digunakan untuk apa? Misalnya untuk membedakan orang yang satu dengan yang lain, berarti bisa gunakan ini sebagai features. Nah, menggunakan itu sebagai features itu gimana caranya? Kita perlu membuat embedding, mentransformasi titik-titik ini ke dalam vektor embedding yang sudah dinormalisasi. Gambar yang ini, yang berikutnya sebelum normalisasi, saya buat gambar vektor Kuiper supaya tahu arahnya. Oke. Nolnya di sini. Oke. Terus satunya di atas. Jadi ini akan Kuipernya ke atas. Jadi ada panah ke sana. Nanti kalau dilihat ini tidak terlalu terlihat apa garis-garisnya arahnya kemana, bisa kalian program sendiri. Hanya berapa garis aja supaya tahu ini kan loncat-loncat. Nah, terus kita perlu menyimpan titik-titik itu ke dalam suatu format. Ya. Formatnya apa? Pertama kali di center dulu, di misalnya center point-nya adalah di mouse. Kemudian ini soal rotasi ya.
kemudian nanti dijadiin vektor embedding. Ini belum sampai situ, ini mesti melihat sebelum rotasi sama setelah rotasi. Cara pertama untuk membuat embedding adalah merotasikan dia. Nah, ini kebetulan sekali gambar aslinya itu mata kanan sama mata kiri itu miring. Ya, kita lihat ya. Ini pojok mata kanan, ini pojok mata kiri itu miring ya. Dan untuk membuat embedding sebaiknya ini diluruskan, dijadiin apa, horizon, sehingga harus sedikit digeser, sudutnya berapa pergeserannya, nanti dia di apa, di rotasi di hidung. Nah, ini masih miring, terus dirotasikan jadi yang ini. Sekarang ini sudah sangat horizontal, antara titik ini dan titik mata kanan sama kiri sudah lurus. Nah, setiap ada pictures, image wajah, pertama kali kita harus punya aturan supaya tidak miring-miring, harus diratakan. Nah, pertama kali rotasi. Setelah rotasi apa? Nah, ini kan nanti tergantung dari apa, besarnya image. Ini seberapa, 600 dan 600 kali berapa? 600 lebih, soalnya di sini 300-an berapa, di sini minus 300. Nah, itu juga harus di konversi ke misalnya ke 01 atau min 1 ke 1 ya. Jadi kita bisa membuat embedding pertama kali, cek dulu rotasinya di mana, berarti dipusatkan di hidung misalnya, translasinya pusatkan di hidung, baik hidung menjadi 0,0, berarti semua points di apa, dikurangi posisi hidung. Kemudian dirotasikan indeks dari mata kanan sama kiri yang bagian apa, bagian dalam, bukan bagian luar, tapi bagian dalam yang dekat hidung. Itu yang kiri sama yang kanan indeksnya 33 sama 263 itu jadi acuan. Nah, itu nanti di horizontalkan, jadi harus cari sudutnya di sudutnya. Setelah ketemu ini, nanti dia digunakan untuk membangun matriks untuk rotasi, kemudian poinnya udah digeser jadi normalisasi. Terus scalingnya juga akan bermacam-macam caranya. Misalnya ini jarak antara mata di left eye sama right eye itu yang di sebelah hidung ya, bukan yang di luar gitu ya. Boleh sih yang di luar, kalau yang di luar orang juga kadang matanya ada yang besar, ada yang kecil gitu kan, sehingga ya tidak masalah sih mau dipilih yang dalam mau dipilih yang luar, asal konsisten selalu seperti itu. Nah, misalnya ini yang kita pilih adalah yang dalam untuk scaling, jadi jarak ini misalnya 1 cm atau 2 cm itu sebagai pembaginya. Jadi semua poin nanti dibagi jarak antara mata sama mata, sehingga setelah dirotasi terus di scale nanti akan menjadi. Nah, vektor itu biasanya untuk yang embedding biasanya adalah 1 dimensi sehingga di pattern. Kalau tadi kan 2 dimensi, ada X sama Y setnya, sementara kita buang setnya nggak usah diurus dulu, jadi kita pakai points-nya itu hanya sampai X sama Y. Jadi
ini hanya ambil 2 saja, tidak sampai 3, berarti setnya untuk sementara dipakai doang. Terus setelah dirotasi kemudian dibagi scaling, terus di flatten ya. Untuk mahasiswa yang baru yang belum mendapatkan neural network atau deep learning, masih harus mencerna apa sih flatten dan sebagainya. Nah, kenapa ini menjadi mata kuliah yang di akhir, jadi proyek-proyek itu, karena apa, istilah-istilah di neural network sudah tidak diterangkan lagi, seperti flatten dan sebagainya itu sudah seperti norm dan sebagainya sudah muncul di mata kuliah sebelumnya. Oke, kemudian muncullah embedding. Embedding muncul di mata kuliah LLM untuk mengkonvert kata-kata menjadi vektor, tapi bisa digunakan juga di sini embedding dari image titik-titik landmark itu diubah menjadi vektor satu dimensi, yang padahal di sini cuma posisi dari masing-masing titik itu yang sudah di scaling sama dirotasikan, jadi itu caranya embedding. Nah, ketika points-nya kita masukkan ke embedding, maka kita akan dapat dimensi embedding-nya seperti ini. Jadi tadi 468 titik kan ada X sama Y, terus ada set juga ya yang kita harusnya buang ya. Nah, ini perlu dicek kenapa 1,474. Bonusnya harusnya hanya 468. Tapi X sama Y ini setnya masih tapi tidak apa, nanti kita cek. Nah, contohnya landmark itu seperti ini, ada X, ada Y, kemudian ada Z. Saya pengennya ini kan nanti tak bahas berikutnya. Jadi yang penting ada X sama Y. Terus kita cek lagi ya. Tadi membuat face mesh dulu, ambil face mesh, kemudian ambil landmarks dari gambar, terus ketemunya adalah oke. Yang ini sekarang hanya X sama Y doang, yang tadi yang di atas mungkin masih tidak. Kemudian normalize landmarks dengan cara apa? Dirotasikan dulu terhadap nose gitu ya. Jadi ditransformasi terhadap nose. Jadi artinya landmarks koordinat hitung adalah 0,0, yang lainnya menyesuaikan, kemudian rotasi mata harus horizon. Setelah itu baru scalingnya adalah dibagi jarak mata, kemudian reaching landmark. Oke, landmark yang ini misalnya sudah 468 kali 2, baru kemudian di flatten. Ini masih belum flatten, ini belum di flatten ya. Kemudian dari landmarks to embedding, berarti yang landmarks tadi masih titik X dan Y, itu kemudian dibagi normnya supaya tidak besar, supaya tetap kecil. Kalau dibalik dari embedding ke landmarks, maka ada cara membaliknya. Ini landmark to embedding, terus embedding to landmark itu bolak-balik. Oke, contohnya ambil dari dari image, kemudian nanti muncul titik-titik points, terus dinormalisasi landmark normal, terus ini points normal bersama saja, terus embedding dari landmarks to embedding.
terus baru di flatten di sini atau di flatten di definisi di atas gitu. Ini kenapa di flatten di sini? Ini supaya bisa apa? Dinormalisasi terus dibagi normnya supaya kembali bisa direkonstruksi. Setelah direkonstruksi, gambarlah poin yang sudah dinormalisasi sama yang direkonstruksi. Itu nanti akan muncul sama persis. Jadi yang hijau itu yang di belakang, terus yang depan itu merah, ini nampaknya titiknya sama persis. Jadi caranya embedding sama merekonstruksi embedding itu sudah tidak benar. Nah, kemudian saya punya beberapa file. Saya sedang mengucap A, I, U, E, O, dan M gitu. Terus saya ambil semua embeddings-nya, points-nya, dan normal points-nya. Taruh di sini, jadi get landmark dulu. Sama saja ini landmark adalah poin, terus di normalisasi. Terus cek similarity-nya antara A, I, U, J ketemu seperti ini. Caranya ngitung similarity itu bisa pakai sci-fi aja atau pakai scalens, ya ada caranya. Atau hitung langsung kayak gini. Jadi cosine adalah rumus dari similarity-nya, artinya antara image 1 dan image 1 yaitu sangat similar, berarti 1. Terus image 1 dengan image 2 lumayan similar 0,9. Terus ini semuanya similar loh. Karena apa? Orangnya cuma 1 doang. Jadi kalau orangnya 2 pasti similarity-nya kecil. Nah, ketika embedding itu udah dilakukan tuh 62 image, ini kalau saya plot akan kayak gini, nggak karu-karuan. Ini saya plot tetapi perbedaannya antara embeddings dengan embedding gambar pertama. Nah, akan terlihat posisi-posisi di mana dia beda, yaitu di mulut. Nah, kita perlu menggambar mulut. Ini kalau di compare satu-satu nggak kelihatan. Jadi A, I, U, E, O sama gitu. Wah, ini aku nggak tahu, nggak bisa lihat perbedaannya. Oke. Berarti kalian bisa lihat standar deviasi misalnya. Hitunglah standar deviasi X ditambah standar deviasi Y untuk satu posisi, terus diplot. Maka akan kelihatan seperti ini. Standar deviasi yang besar warnanya kuning, yang kecil semakin biru. Nah, ini yang besar yang nilainya kekuningan itu adalah di sekitar mulut, karena yang lainnya tidak terlalu bergerak, hanya patok. Sebelah sini saya sedikit bergerak sehingga warnanya tidak biru, tapi yang terlihat perbedaan jelas di mulut karena saya memoto A, I, U, E, O posisi seperti itu, dan saya lihat bagian mana yang paling sering berubah. Ternyata yang standar deviasinya besar, yang warna kuning itu di sekitar mulut yang sedang ngomong. Yang lainnya itu tidak terlalu banyak bergerak. Nah, ketika kalian membuat suatu software untuk menemukan saya sedang sedih, saya sedang tertawa atau apa, berarti cek di bagian mana yang berubah. Kalau ngomong sudah jelas nih bagian mulut yang berubah, tapi kalau sedih
mungkin ada beberapa titik kunci. Nah, caranya mencari titik kunci bagaimana? Bisa start dari machine learning, misalnya elastic net dan sebagainya, untuk melihat hubungan antara posisi. Jadi ini ada 468 posisi sebagai X features dan targetnya sebagai misalnya kalau nilai yang kontinu adalah tingkat kesediaan. Ya, kalau tingkat kesediaan tidak hanya 0 sama 1, tetapi 0 sampai 10, berarti 0 itu sangat sedih, 10 sangat gembira. Kalian bisa kemudian mencoba mengkalibrasi titik-titik ini dan nilai scaling yang sedih sampai sangat gembira. Ini kalau saya langsung scatter plot apa adanya titik yang sudah dinormalisasi, maka akan seperti ini. Nah, ini yang gambar yang terlalu sangat tumbuh undung ini adalah mulut. Hidung sedikit ya, mata juga kelihatan. Tapi yang kelihatan sangat berbeda adalah mulut. Yang lainnya hampir tidak bergerak. Ini hampir sama titik ini, tapi sini berantakan. Artinya itu features yang kemudian akan dipakai untuk mengukur kalian gembira atau sedih. Nah, ketika kita tahu koordinat, misalnya bibir, koordinat bibir ada dicari yang kalau media pipe itu nomor berapa aja, harus dicari, ini tidak bisa dilihat langsung, harus dinomori, kemudian tahu nomornya, itu bibir. Nah, dari bibirnya doang, misalnya ini, bisa tergambar sesuatu seperti ini dari bibirnya saja. Jadi kalau akan membuat software menyatakan dia senang atau sedih, kemungkinan hanya bentuk bibirnya doang gitu. Kalau misalnya itu yang sangat sangat dipengaruhi oleh kesedihan. Ya, yang lainnya bisa diabaikan, tapi tangkap saja yang paling pentingnya. Caranya menangkap, cek dulu dengan seperti itu tadi, elastic net. Ya, contoh-contoh AIO yang kemudian berbeda posisi sama ini yang terakhir adalah berarti ini tidak terbuka. Itu yang A itu yang paling besar paling yang A itu mana mungkin ini. Oke. Dan ini sudah normalisasi. Normalisasi kita lihat ini apa lebarnya adalah nggak sampai 1 ya, minus 1 sampai 1 kan, dan tingginya juga nggak sampai 1, jadi 1 sampai minus 1. Jadi untuk membandingkan orang satu dengan orang lain bisa pakai scaling ini. Jadi titik-titik ini berbeda, dicatat ya. Ini milik si A, milik si B, si C dan sebagainya. Antara titik-titik points ini yang nantinya sudah di embedding dulu. Jadi vektor embedding versus nama. Nah, untuk mengenal nama saja mungkin tidak perlu semua, sehingga orang ambil delete bukan media pipe, boleh pakai media pipe karena cepat, tapi tidak usah ambil semua titik, hanya titik-titik tertentu yang diambil sehingga lebih cepat lagi. Semua titik ya enggak apa-apa. Oke, berarti kalian sebenarnya sudah mengerti caranya face recognition dari wajah dengan
landmark, kemudian menulis itu sebagai siapa, dan untuk presensi misalnya di sekolah, mereka tidak usah isi apapun, tetapi kalau sudah ada kamera di depan kelas, maka dia akan terrecord, oh ini si A, si B, dan otomatis berarti dia datang di jam 7 sampai jam 8 ada di kelas apa, jam 9 sampai jam 10 ada di kelas mana, dan sebagainya. Jadi start dari capturing video, kemudian diambil frame, satu frame untuk ini. Satu frame kalau ketemunya satu orang ya satu nama, kalau banyak orang ya nanti akan banyak nama. Tapi untuk banyak nama, misalnya dia akan kesulitan jika terlalu kecil gambarnya. Kalau satu gambar satu orang atau 2 atau 3 sampai 5 orang mungkin masih bagus, tapi kalau sudah sangat jauh mungkin tidak kelihatan dia siapa. Jadi satu cara untuk membuat presensi ya pakai face recognition yang nanti angkanya hasil embeddingnya yang disimpan dengan nama siswanya. Jadi tidak perlu menyimpan image setiap saat. Image-nya disimpan satu saja untuk dokumentasi. Setelah itu yang disimpan adalah embeddings-nya. Jadi ketika dia datang langsung embedding yang tersimpan. Itu adalah milik siapa. Karena embedding sangat kecil. Kalau image kan misalnya 400 kali 600 sudah gede kan. Itu walaupun sangat kecil, 400 kali 600 dibandingkan hanya 400 sekian titik, itu yang 400 sudah sangat lebih kecil daripada image itu sendiri. Itu salah satu untuk. Nah, apalagi kalau siswanya datang dengan wajah kusut sama bahagia bisa diukur, itu akan sangat lebih bagus. Atau kondisi sakit atau tidak sakit. Kalau sakit mungkin dia akan ya gimana merenggut, posisi wajahnya itu akan berbeda dari gembira. Nanti itu menjadi deteksi dini untuk guru memberitahu bahwa si A, si B itu sedang sakit, tidak seperti biasanya. Jadi bisa dibuat seperti time series kondisi masing-masing siswa. Rata-ratanya adalah demikian. Jadi rata-rata dari embeddings atau points landmarknya itu adalah seperti ini, tetapi di suatu hari tertentu terlihat itu anomali. Ada sesuatu dengan dia, gitu, misalnya sakit atau patah kaki atau apa, kemungkinan akan terlihat dari situ. Itu jadi satu ide untuk riset kalau ada yang tertarik. Ya, starting dari hanya place landmarks. Okay. Nah, yang tadi 2D landmarks, sekarang 3D. Kalau 3D itu yang bagian setnya kita ambil. Nah, bagian setnya bisa diambil. Kenapa? Karena kemungkinan posisi kamera akan berubah-ubah, sehingga Anda yang bisa di normalize terhadap posisi kamera, maka dia akan lebih baik. Caranya seperti ini. Setelah Christmas, ambil landmarknya ini. Jadi dia sekarang sudah punya tiga ini. Contoh yang kita di atas harusnya 2, tapi mungkin saya run di sini bukan di atas, lupa untuk retanya. Yang ini sudah benar-benar 3, ada X, ada Y, ada Z. Nah, kalau XY sudah jelas,
Tapi set ini yang beda, ini urusannya sama jarak objek dengan kamera dan lain-lain. Jadi ini tidak langsung ke sekian pixel, sehingga caranya menormalisasi itu beda ya. Kalau XY itu bisa diputar-putar. Jadi caranya gimana nih? Deteksi wajah, image read dulu, kemudian pakai face mesh, ambil landmarknya, X, Y, dan Z ya. Kalau tadi 2 dimensi X, Y doang, kalau ini sampai Z. Kemudian ditranslasi dengan pusatnya misalnya di hidung. Apakah harus di hidung? Tidak harus, misalnya cari di sebelah sini antara mata di batok tengah itu, jadi nolnya juga masalah. Terus rotasi lah sedemikian rupa sehingga mata kiri kanan itu horizontal, kemudian sudut ini masih X sama Y ya. Kemudian setelah di rotation, kemudian setnya, nah setnya tadi sudut ini, sudutnya ini X sama Y. Nah sekarang kita set Y sama Z itu mirip-mirip seperti ini. Kemudian di transformasi lagi. Jadi ini sudah terhadap set ya. Ambil satu ini. X bisa dipakai juga sih, tapi ini kita ambil Y set saja, sudut antara Y set, kemudian dia untuk merotasikan terhadap Z. Kemudian di scaling. Jadi setelah dirotasi, di scalingnya juga dari jarak mata. Kemudian rekonstruksi. Jadi ini 3D, kemudian dicek. Kalau gambar 3D-nya akan jadi seperti ini. Nah ini kita tidak bisa lihat dengan bagus gambar 3D-nya. Ini sudah ada setnya. Tapi untuk analisis, ini bisa di-embeddingkan, embedding 3D, jadi mungkin nanti hasilnya lebih baik. Kalau mau diproyeksikan lagi, itu diambil yang XY saja, yang set enggak. Ini contohnya yang 3D, tadi kan ada setnya, setelah dinormalisasi, hasilnya berubah. Nah, nolnya muncul karena apa? Dikurangi oleh posisi hidung yang di posisi kedua. Jadi yang ini adalah hidung menjadi 0, yang lainnya dikurangi 0,46, jadi berapa? Minus sekian gitu kan. Jadi pengurangnya adalah 0,45 kurangi 0,6, ketemu minus 0,2 dan seterusnya. Kalau mau XY doang, maka ambil dua angka, yang Y-nya tidak usah. Kemudian di plot, jadi di plotnya juga sudah sama, jadi 2D akan memunculkan juga 2D. Nah, kalian bisa mengerjakan sendiri ya, tugas sendiri. Buat vector embedding dari video yang mengekspresikan wajah. Ada video-video yang lucu-lucu ya, jadi sedang ketawa, sedang apa gitu. Terus buat label misalnya sedih, biasa gitu, sama gembira gitu. Kemudian frame.
buat klasifikasi. Ini bebas ya, misalnya pakai CNN atau pakai apa saja, NN, bisa SDM, random forest. Dan lain-lain. Oke. Di kuliah tahun 2 atau 3 tahun lalu sudah ada contoh yang sederhana dari saya di YouTube, cari YouTube-nya. Jadi orangnya sedang ketawa, sedang apa yang betul-betul, kemudian caranya bikin klasifikasi bagaimana ada di YouTube saya sendiri. Saya lupa di mana tapi ada. Nah, itu yang saya kerjakan. Sekarang jam 7 saya mau pamit, nggak bisa sampai jam 8 karena kebetulan ada marketing dan anak-anak istri di sini. Kita akan ke Jogja. Ya, tadi Mas Martin sudah sekarang di rumah semua. Nah, di sini kita ke Jogja, jadi saya stop di sini. Ada pertanyaan kah? Ini saya share apa programnya ke kalian. Ada pertanyaan? Tes lalu. Apa suaraku tidak terdengar kan? Terdengar, Pak. Oke. Pak Amasi ya, tadi katanya mau tesis soal presensi. Halo. Halo Pak, iya Pak, rencananya. Tapi saya juga masih bingung sih Pak itu. Ya, presensi bisa dari banyak hal, misalnya dari apa? Dari land base tadi, landmark, kemudian dari sidik jari, dan dari apa? RFID, biasanya ada kartu ya, kartu ditempelin ke sensor RFID, terus di kartu itu sudah ada nama, itu juga biasa dilakukan seperti itu. Tetapi risetnya jadi kecil ya. Kalau pengen riset memang itu tadi, kalau dari face recognition kan sudah ada nama, itu milik siapa, nama disertai biodata yang lain. Plus yang paling bagus adalah tadi indikasi dia sehat atau tidak sehat misalnya, atau sedih atau gembira di kelas, sehingga itu adalah apa, peringatan dini untuk pengajar, itu akan mungkin bagus. Berarti izin menanggapi ya Pak. Berarti alangkah lebih baiknya jika presensi saya itu menggunakan biometrik, misal wajah seperti itu. Jadi tidak hanya menangkap siswa itu hadir atau tidak, tapi juga mengirimkan perasaan di pagi hari itu. Seperti itu ya Pak. Iya, dan kalau kameranya di dalam kelas, tidak di depan pintu, tetapi di dalam kelas, sehingga bisa melihat semua orang, atau dibuat di mana supaya kalau ada yang mendekat itu bisa recording, maka dia akan otomatis mencatat dia di mana, dalam kondisi apa. Itu akan sangat bagus. Oke Pak, saya ada sedikit gambaran. Tapi kalau seperti itu, kemungkinan untuk dilakukan di semua kelas agak susah. Tapi kalau mungkin hanya di satu kelas, mungkin bisa. Ya, tidak apa-apa. Kalau mau dilakukan di semua kelas, paling tidak hanya presensi doang. Jadi di gerbang itu kalau mau pakai CCTV di gerbang utama kan masuknya dari situ, atau pokoknya bisa kelihatan wajahnya, tidak perlu pakai ESP32PAM, tapi nanti harus punya akses ke CCTV, dan dari CCTV langsung
presensi. Itu mungkin lebih ini. Untuk presensinya itu bisa dikaitkan CCTV ya Pak. Soalnya kebetulan di seluruh kelas kami sudah terpasang CCTV sih Pak. Ya pakai itu lebih mudah lagi. Tapi akses ke CCTV kan harus minta ya. Kalau di kampus ke BTSI nanti dikasih akses. Tapi kalau di kelas siapa yang ngurus? Admin sekolah Pak. Ya, tidak masalah. Jadi membuat akses itu, tapi aksesnya terbatas ya. Kemudian kita langsung tambahkan software ke situ untuk presensi. Jadi sudah langsung presensi satu sekolahan. Berarti untuk skala kecil lebih baik kita menggunakan kayak kamera yang uh, kamera tambahan dari laptop atau PC seperti itu apakah sudah bisa Pak? Bisa. Bisa dari kamera apa aja bisa. Karena dia hanya mencari landmarks-nya doang. Jadi asal tidak sangat gelap, maka landmark points-nya itu akan kelihatan. Kan kalau tergambar titik-titiknya doang kan nggak betuli dia sakit apa enggak, atau dia warnanya hitam atau kuning, ya tetap aja sama landmarknya segitu. Kemudian yang dicari adalah perubahan landmarks, jadi ada perubahan mungkin kesehatan, kejiwaan, whatever it is, nggak tahu. Itu mungkin jadi apa, risetnya jadi sangat bagus. Itu untuk wajah ya, wajah orang ya. Untuk wajah yang lain bisa juga gitu. Wajah yang lain kalian harus start dari awal banget. Tidak pakai model-model yang sudah jadi, tetapi pakai misalnya pakai YOLO boleh, tapi YOLO kan bisa ya untuk segmentasi, untuk deteksi. Boleh saja waktu training itu kita hanya bikin key points yang kayak landmarks tadi. Key points-nya kita definisikan dulu. Oke. Punya Agatha, itu kemarin walet melihat apa kontur shape dari walet itu menjadi key points-nya. Jadi key point itu tidak perlu satu objek full, tetapi yang spesifik di daerah tertentu, misalnya hanya pinggirnya doang atau tengahnya doang dan yang lain-lain. Jadi tidak full seluruh wajah. Itu bisa diambil dari awal, kerja dari awal, dan barangnya tidak perlu foto manusia, tapi bisa bentuk daun gitu. Daun misalnya daun singkong, daun singkong itu yang ada yang 5 jari, 6 jari, itu mungkin bagus juga. Kalau yang pose recognition spirit itu sedang running sekarang, yaitu excavator. Jadi posenya excavator atau traktor atau apa, itu nanti bisa dilihat dia sedang apa, atau sejarah pergerakan excavatornya itu bukan video full, tetapi hanya poin-poin tertentu yang nanti harus dihitung konversi ke pekerjaan. Berarti dia lagi ngangkut pasir, dia lagi dorong tanah, dan sebagainya. Itu akan sangat berguna untuk pabrik-pabrik industri besar yang urusannya sama ekskavator atau yang. Jadi face recognition yang sekarang untuk wajah orang bisa kalian ubah sendiri, untuk yang lain, untuk alat, untuk wajah binatang atau daun atau apa aja. Ada pertanyaan lagi? Tidak Pak, terima kasih Pak atas arahannya. Nanti saya coba perdalam lagi untuk yang presensi menggunakan biometrik wajah dan juga
kebaruannya itu bisa merekord uh, suasana hati, sehat, senang, sedih, dan lesu, dan seterusnya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, itu bagus. Oke, ada yang lain Kak? Mbak Dina, Vicky, Pak Yulio, Arveli, suaranya mana? Lama nggak ke Selamat rumah malam. kamu. Selamat malam, Pak. Malam. Saya sementara running program, Pak. Pak. Hah? Untuk sementara tidak ada, Pak. Oke. Ya, Nah, Pak. kalau tidak ada, aku tutup. Jangan lupa kelas Smart Farming masih punya PR. Minggu depan kita ketemu untuk persiapan PKM ya. Siap, Pak. Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. See you.